Natal tahun 2020 ini terasa begitu berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Anak-anak Tuhan tidak dapat berkumpul seperti sebelumnya di hari Natal. 9 atau 10 bulan belakangan ini, dunia ini bagai diselimuti oleh gelap dan kesunyian, ketakutan dan kesedihan ada di mana-mana. Sebagian orang pun juga sudah bosan berada di rumah saja. Berita tentang sakit, kematian, keputusasaan, dan kejahatan pun terdengar di mana-mana. Oh Tuhan, tolonglah kami. Tuhan tetap menyertai kita. Itulah namanya Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan juga ada bersama kita di masa pandemi ini. Tuhan menemani dan menguatkan kita. Meski hari-hari tidak selalu bebas dari air mata. Tuhan selalu peduli, meski masalah tidak selalu segera hilang. Tuhan Yesus Sang Immanuel datang menjadi terang di dunia yang gelap. Bukan hanya di Bethlehem pada zaman dahulu, tetapi juga pada masa kini. Natal tetap di hati. Terang itu tetap menyinari, melenyapkan gelap dunia. Mari kita siapkan hati untuk menyatu dalam sukacita Natal. Tuhan Yesus terang harapan di tengah dunia gelap. Shalom adik-adik. Halo, selamat datang di acara perayaan Natal Sekolah Minggu GKI Peterongan. Yeay. Bersama Kak Tiur tidak sendiri, ditemani oleh Kak Wardoyo. Halo Kak. Kita akan bersama-sama bersukacita merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Walaupun kita tidak bertemu, tapi hati kita bersama-sama. Nah, tadi Jojo dan Prinsa sudah bilang kan, sudah lebih dari 10 bulan kita tidak melakukan aktivitas. Kita banyak di rumah ya adik-adik. Bagaimana perasaannya? Sedih ya? Nah iya, Kak Tiur juga sedih. Tapi ingat adik-adik, sebagai anak Tuhan Yesus yang setia, kita tetap percaya, bersuka cita. Tuhan Yesus akan menyertai kita, menolong kita. Buktinya kita bisa sehat, kita bisa berkumpul sama papa, mama, opa, dan oma. Nah adik-adik, Bu Tiur mau ngajak adik-adik nih, walaupun kita tidak bersama-sama, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu dari Pulau dan Benua. Yuk dari rumah masing-masing berdiri, yang masih duduk kita bangkit berdiri. Dari Pulau dan Benua. Seluruh dunia merayakan sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semua
bersama-sama kita akan berdoa. Nah, adik-adik dari rumah nanti ikuti ucapan doa setelah butiur ya. Oke? Yuk kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih Engkau hadir di dunia ini untuk memberi harapan kepada kami. Kami bersuka cita Tuhan saat ini kami maupun keluarga kami dipenuhi rasa syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Pimpin kami dalam acara ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, lagi yuk bangkit berdiri. Kita masih akan menyanyikan lagu Angkat Pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hai, mari berhimpun. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini. Hai, mari berhimpun. Bersama papa, mama, kita angkat pujian ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Lagunya bilang, hai mari berhimpun. Seperti sekarang, walaupun kita tidak bertemu, kita semua sedang berhimpun di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bicara tentang berhimpun, ada gembala-gembala juga loh saat ini sedang berhimpun. Walaupun gelap, mereka ngapain ya? Berhimpun itu berarti berkumpul. Ngapain ya? Adik-adik mau lihat? Yuk kita ikutin ya. Tunggu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita." Iya benar, kita harus ke sana. Ayo kita pergi. Ayo. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kalau berdoa gimana posisinya? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Jangan lupa duduk yang manis, oke? Oke, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau menyertai setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengajar kami untuk duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu. Beri kami juga sukacita dalam mendengarkan segala firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Halo Bu Rinta. Bu Helen, apa kabar? Baik, wah ini meriah banget ya dekorasi Natal di sini, bagus banget. Ya, terima kasih. Ini Bu Helen dengan siapa? Oh iya, ini adikku si Poppy. Oh, apa kabar Poppy? Aku kabarnya baik, tapi aku bosan. Oh, kenapa bosan? Ini loh Bu Rinta, kita ini kan masih sekolah di rumah, masih belum boleh pergi rame-rame seperti biasanya. Nah si Poppy ini di rumah terus itu ngomel terus, katanya capek, bosen, ngomel terus setiap hari Bu Rinta. Makanya tak ajak ke sini. Ya, kamu ngomel kenapa Poppy? Gimana aku nggak ngomel coba? Tiap hari sekolah, terus tugas, terus bosen aku tuh. Gak boleh keluar, main gak boleh banyak-banyak temannya. Gimana aku gak marah-marah? Poppy, memang sih kita ini bisa capek, sekolah capek, kerja juga capek. Tapi kalau marah-marah terus, emang capeknya bisa hilang Poppy? Nah, biar kamu nggak bosen, gimana kalau Bu Rinta ajak kamu untuk berpetualang? Aku mau. Tapi kemana? Bu Rinta mau ngajak kamu ke sebuah buku. Loh, buku? Ya, yuk kita pergi ke sebuah buku. Oke. Siap? 1, 2, 3, jump! Wah, di mana ini? Aduh, seger bener. Enak ya tempatnya? Iya. Ini adalah Padang Gembala. Lihat, di situ ada bapak-bapak gembala. Oh iya. Kita ke sana yuk, kita ngobrol sama mereka. Ayo, aku ikut. Selamat siang, bapak-bapak gembala. Selamat siang. Apa ini yang sedang kalian lakukan di sini? Oh, kami di sini sedang mengembalakan domba-domba itu. Domba-dombanya milik kalian semua? Bukan. Domba-domba itu milik Tuhan kami. Kami cuma menjaga. Tidak boleh ada satu ekor pun yang hilang. Kalau bukan domba-domba kalian, kenapa kalian mau menjaganya sedemikian baik? Apa nggak capek? Apa nggak bete? Kan biarin aja itu domba-dombanya diurus orang lain. Ya, capek sih, Bu. Pagi sampai sore kita mengembalakan kawanan domba ini. Selagi musim kemarau, kita harus bawa domba-domba ini mencari padang rumput hijau yang jauh dari tempat tinggal kami. Sedangkan di malam hari, kami bertiga harus menjaga domba-domba ini, membawa mereka ke ceruk batu, dan kami bertiga tidur sebagai pintu bagi domba-domba kami untuk menjaga mereka dari hewan buas. Tuh, jadi bapak-bapak ini kalau malam juga harus tidur dan berjaga-jaga juga. Wah, super duper capek dong. Tapi bapak-bapak kok mau? Dan kelihatan gak bete gitu mukanya? Malah senyum-senyum. Kamu tahu? Apa, Pak? Bahwa kami dulu masih suka marah-marah karena kami memang lelah. Tapi pada suatu malam datang malaikat Tuhan menghampiri kita, memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Maka pada malam hari itu juga kami semua datang ke Bethlehem untuk melihat bayi Tuhan Yesus. Ya, memang kami sekarang berubah. Tapi kami masih menjadi gembala. Tapi satu hal yang penting, bahwa Tuhan sangat sayang pada kami. Walaupun kami lelah, tapi kami tidak marah-marah. Kami sekarang menjadi happy berjumpa dengan Juru Selamat. Ya. Wah, berarti bapak-bapak ini mengalami perubahan yang luar biasa setelah bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat ya? Betul. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali ceritanya. Poppy, setelah kamu dengar cerita bapak-bapak gembala tadi, menurut kamu apa pelajaran yang kamu bisa ambil dari cerita bapak-bapak gembala? Wah, aku jadi malu. Aku tahu nih cerita bapak-bapak ini, cerita Natal kan? Tapi walaupun aku sudah berkali-kali dengar cerita tentang kelahiran Yesus, kok masih suka marah-marah ya?
Aduh. Poppy, apakah kamu juga mau ikut berubah seperti bapak-bapak gembala ini? Mau. Nah, kalau gitu dengerin ceritanya Bu Rinta ya. Oke. Nah, anak-anak dan juga Poppy, kita itu di dunia ini memang bisa saja mengalami masalah, kita merasa capek dan sebagainya. Tapi kita bisa berubah loh. Gimana ya caranya? Nah, satu kali Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kalian tahu ada di mana ayatnya? Yuk, yang ada Alkitab, cepet-cepet kita buka ya. Yohanes 8 ayat 12. Yuk, dibuka Alkitabnya. Kalau ada papa mama, minta tolong ya, dibantu membukakan Alkitabnya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu. Tirukan ya, apa kata Yesus? Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, luar biasa. Kalian semua sudah menemukan dan ikut menirukan kan? Nah, kenapa ya kok kita dibilang tidak lagi berjalan dalam kegelapan? Nah, anak-anak, dunia kita ini seringkali digambarkan sebagai dunia yang gelap. Kenapa gelap? Karena di dalam dunia ini ada banyak kejahatan. Ada orang-orang yang suka mengambil barang orang lain tanpa izin. Namanya apa? Mencuri. Ya, ada orang yang suka mencuri. Ada orang yang suka berbohong. Ada orang yang suka berkata-kata kasar, jahat. Nah, kejahatan itu banyak sekali, maka dunia digambarkan sebagai gelap. Lalu juga ada yang kedua, penyakit. Siapa di sini yang pernah sakit? Ada Saya sakit. pernah. Apa, Bu Helen? Pernah sakit panas. Oh, sakit panas ya. Lalu ada sakit batuk. Sakit perut. Oh, sakit perut. Ya, kalau makan jadi tidak enak ya. Lalu yang sekarang ini nih, banyak orang kena sakit ini. Sakit apa? Poppy tahu sakit apa? Corona. Ah, betul ya. Sakit karena virus corona. Itu membuat semua orang jadi takut ya, takut kalau tertular. Ada sakit yang berbahaya. Lalu yang ketiga, ada kesulitan. Orang sulit cari uang, pekerjaannya hilang. Lalu kayak tadi nih, Poppy mengalami kesulitan dalam sekolah online. Kayaknya nggak cuma Poppy deh ya, anak-anak juga pasti banyak kan yang kesulitan sekolah online. Harus beli HP baru, sinyalnya hilang-hilang. Lalu kadang nggak dengar tuh suaranya Bu Guru, Pak Guru apa. Jadi bingung pelajarannya apa gitu ya. Lalu mengerjakan tugasnya juga jadi bingung. Nah, kesulitan-kesulitan itu kita alami karena kita berada di dalam dunia yang gelap. Tetapi Tuhan Yesus kemudian datang ke dalam dunia ini. Dia lahir di dunia untuk menghadirkan terang. Kok bisa? Ingat tadi Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia." Karena Yesus terang dunia, maka dia bisa mengusir kegelapan. Kita yang percaya kepadanya tidak dikuasai oleh kegelapan. Sekarang gini, kalau anak-anak pernah masuk ke dalam sebuah ruangan, ruangannya gelap sekali. Kalian merasa sukacita atau takut di situ? Poppy, kalau masuk dalam ruang gelap rasanya gimana? Aku takut, Bu Rinta. Betul, pasti takut. Kenapa? Karena nggak bisa melihat apa-apa ya. Di dalam dunia yang gelap itu kita jadi takut, sedih, jengkel, marah-marah gitu ya. Seperti kalau kita masuk di dalam ruangan yang gelap. Lalu kita nyalakan lampu, tik. Ruangannya jadi terang. Di situ kita bisa melihat apa yang baik, apa yang tidak baik. Di situ ada apa, di sini ada apa. Wah, saya punya pengharapan karena bisa melihat seluruh isi ruangan tersebut. Nah, anak-anak, seperti itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia menjadi terang, maka dia mengusir kegelapan di dalam dunia. Jadi anak-anak yang percaya kepadanya, mukanya tidak cemberut lagi. Tetapi sukacita. Kenapa sukacita? Karena ada pengharapan. Kalau nih misalnya kita sakit,
ya, kita punya pengharapan bisa sembuh. Kenapa? Tuhan memberikan obat, Tuhan memberikan perawatan di rumah sakit. Jadi kita menjalaninya dengan semangat, saya bisa sembuh. Atau kalau kita kesulitan belajar, tetapi kita percaya Tuhan Yesus, kita bisa punya semangat untuk belajar. Kok susah ya? Tapi kita berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Lalu kita belajar, dan belajar. Satu kali kita ngerti, oh ini toh maksudnya. Tuhan Yesus bisa kirim lewat papa mama atau kakak adik ya untuk menolong kita belajar. Dan ada banyak lagi kesulitan-kesulitan yang lain kita bisa hadapi dengan sikap yang berbeda. Seperti tadi bapak-bapak gembala ya, masih tetap capek ya Pak ya menggembalakan domba. Wah, tetapi raut wajahnya sukacita. Karena Tuhan Yesus memberi kekuatan. Waktu menggembalakan domba, waktu cari makan, cari minum, ada kekuatan dari Tuhan. Jadi rasa capeknya itu tidak membuat kita sampai jatuh tergeletak. Nah, anak-anak, mau nggak kita berubah menjadi anak-anak yang sukacita, menjadi anak-anak yang penuh semangat, menjadi anak-anak yang punya pengharapan? Mau? Mau, aku mau, Bu Rinta. Poppy mau? Puji Tuhan. Caranya gimana Poppy? Kalau tadi Poppy dengerin, kalau Poppy memang mau berubah, apa yang harus Poppy lakukan? Poppy harus percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa kok percaya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Wah, hebat. Poppy luar biasa. Berarti mendengarkan cerita dengan baik. Betul anak-anak, kita harus percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terang dunia. Tuhan Yesus melenyapkan kegelapan. Kita tidak lagi dibelenggu atau diikat atau dikuasai oleh kegelapan. Sekarang kita punya pengharapan akan hal-hal yang baik. Sekali lagi kita ucapkan ya ayat hafalannya tadi. Masih ingat gak? Bapak-bapak masih ingat? Bu Helen, Poppy masih ingat? Ya. Yohanes 8 ayat 12. Ikuti dulu Bu Rinta ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sekarang kita ucapkan secara utuh ya. Poppy dan Bu Helen hafal? Hafal. Bapak-bapak hafal? Hafal. Anak-anak juga hafal kan? Yuk, kita ucapkan ya. Yohanes 8 ayat 12. 1, 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, puji Tuhan ya, kita bisa mengenal Tuhan Yesus yang begitu baik. Terima kasih Bu Rinta. Sama-sama. Iya, terima kasih Bu Rinta untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Bapak-Bapak Gembala. Sama-sama. Di hari Natal ini kita kembali belajar satu hal yang sangat menarik ya Poppy ya. Iya. Yang kita tadi berangkat dengan hati marah-marah, dengan hati yang sebel. Poppy sekarang rasanya apa? Aku happy ketemu Bapak Gembala yang happy. Terus kata Bu Rinta, aku juga harus happy, nggak boleh marah-marah. Iya, jadi nanti kalau belajar nggak boleh marah-marah lagi ya Poppy. Oke. Janji ya, bukan cuma buat hari ini, oke? Oke, aku janji. Semuanya. Ya. Yuk, sebelum kita berpisah, nih kita nanti harus pulang ya Bu Helen ya. Ya. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa juga buat anak-anak semua di rumah. Anak-anak yang mau berubah, angkat tangan kanannya. Lalu taruh di dada kalian. Kita mau berdoa sama-sama supaya Tuhan Yesus mengubah hidup kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau lahir buat kami. Kelahiranmu membawa terang bagi seluruh dunia ini. Sehingga kami yang percaya kepadamu, kami pun hidup di dalam terang itu. Kami tidak dikuasai oleh kegelapan. Kami tidak lagi jadi anak yang penakut, anak yang suka marah-marah, atau anak yang sering menangis. Kami bisa berubah
menjadi anak-anak yang penuh sukacita, yang punya semangat untuk belajar, yang memiliki kekuatan dari Tuhan, yang mau hidup penuh kasih, mengasihi orang tua, mengasihi saudara dan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah maka sekarang kami memiliki hidup, kami memiliki terang, dan kami juga mau dipakai untuk menjadi teladan buat teman-teman kami yang lain. Kami mau melanjutkan terang Kristus itu, memperlihatkan terang Kristus itu kepada teman-teman kami, sehingga mereka yang masih cemberut, mereka yang masih takut, mereka yang masih suka ngomel, ketika melihat kehidupan kami yang berubah, mereka pun juga ikut mengalami sukacita, mereka pun ikut merasakan terang Tuhan, dan hidup mereka juga mengalami perubahan-perubahan. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari Natal ini kami bisa belajar banyak hal dari Engkau. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua, Tuhan Yesus yang terus memberikan yang terbaik kepada kami, juga kepada papa mama kami. Terutama di masa pandemi ini, kalau papa mama mengalami kesulitan, kami juga mengalami kesulitan, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kami, memberikan jalan keluar, dan mengaruniakan segala hal yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan berserah diri. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Bu Rinta dan Bu Helen, juga siapa tadi? Satu teman kita? Iya, betul. Senang ya? Bagus kan? Nah, saatnya sekarang kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nanti adik-adik minta tolong papa mama ya untuk bisa men-scan kode QRIS di layar sebelah kanan. Oke? Ya, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati apapun yang dilakukan, pekerjaan papa mama kami, apapun yang mereka lakukan untuk hidup Tuhan, Engkau yang memberkati. Berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami berguna bagi kerajaan Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu kau
Adik-adik, kita sudah menyaksikan tayangan Natal dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur kita bisa belajar lagi tentang banyak hal baru yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita di masa kini. Sekarang kita akan menutup dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir di tengah dunia menjadi sebuah terang yang besar yang menerangi seluruh dunia yang gelap. Terima kasih karena kehadiran Tuhan membawa pengharapan bagi kami anak-anak Tuhan. Sekarang kami siap diutus oleh Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami nyala terang Kristus dimanapun kami berada. Pada saat kami sekolah, pada saat kami beraktivitas di rumah, pada saat kami melakukan banyak hal, berkati kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan kehendak Tuhan dan menjadi terang yang menyinari sekeliling kami, serta membawa pengharapan bagi sesama. Berkati kami semua, berkati setiap orang dalam rumah kami, kiranya damai Natal itu terus tinggal dalam hati kami, hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta pendampingan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal Anak GKI Peterongan. Nah, adik-adik gak boleh sedih lagi ya. Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir untuk kita, membawa harapan bagi seluruh dunia. Bukan hanya aku dan kamu, tapi kita semua, orang-orang di dunia ini, Tuhan Yesus datang membawa terang. Kalau datang membawa terang, berarti gelap akan hilang. Gelap itu apa adik-adik? Gelap itu adalah ketakutan, cemas, rasa sedih, khawatir. Tidak ada lagi, ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak boleh khawatir, kita tetap berserah, percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, sambil salam-salaman di rumah ya, ada papa, mama, kakak, adik, boleh peluk, salam, bilang selamat Natal, Tuhan Yesus sumber harapan. Yuk kita akan angkat pujian Feliz Navidad bersama keluarga. Kita akan menyanyikan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad.
wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal adik-adik tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Sampai jumpa di perayaan Natal tahun depan.